warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas 1.1a.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1. Untuk tugas kali ini, saya membuat komik video animasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan judul Pembelajaran yang Berpihak pada Siswa. Sebelumnya, perkenalkanlah nama saya Dwi Heni Widyastuti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Purwodadi. Baiklah, saya perkenalkan dulu tokoh di cerita ini. Yang pertama adalah Pak Joko. Beliau adalah PNS senior di sekolah kami. Dan yang kedua adalah Bu Dwi. Beliau adalah guru P3K muda di sekolah kami. Mari kita mulai ceritanya. Setiap tanggal 4, guru-guru di sekolah kami memakai baju adat daerah, termasuk Pak Joko dan Bu Dwi. Namun hari ini, selesai mengajar, Pak Joko terlihat muram. Kenapa Pak Joko? Saya bingung, Bu. Kenapa siswa saya itu ramai dan tidak perhatikan saya pada saat saya mengajar ya? Padahal saya sudah mengajar dengan maksimal. Sebagian ada yang berbicara sendiri dengan temannya, dan ada juga yang membuat kegaduhan dengan memukul-mukul meja, sehingga membuat saya marah. Sabar Pak, mungkin cara mengajar Bapak kurang menarik. Kurang menarik? Saya mengajar seperti biasanya, Bu. Saya menerangkan dan murid mendengarkan. Wah, jangan-jangan Bapak belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa itu, Bu? Oh, jadi Pak Joko belum tahu tentang pemikiran KHD. Tidak apa-apa, Pak. Mari saya jelaskan. Menurut filosofi KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai guru hanya bertugas sebagai pamong menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman, maksudnya Bu? Iya Pak, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak boleh mengajar murid seperti pada zaman kita bersekolah dulu. Karena zaman sekarang murid kita hidup di zaman teknologi digital. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya dengan memperhatikan potensi dirinya. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal budaya di tempat asal. Dan salah satu ciri pembelajaran KHD yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid? Apalagi itu, Bu?
Iya, Pak. Pembelajaran yang berpihak pada murid salah satu caranya dengan memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Wah, menarik sekali ya, Bu. Betul sekali, Pak. Bahkan, kita dapat merancang kegiatan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Kita sesuaikan dengan kebutuhan keterampilan abad 21 ini, Pak. Dan gambar berikut adalah contohnya. Memberi kesempatan murid untuk mengembangkan diri, mengenal aplikasi atau teknologi. Contohnya, menggunakan aplikasi yang menarik seperti Jamboard, Quizzes, Canva, dan lain sebagainya. Yang kedua, diskusi dan kerja kelompok untuk melatih siswa berkolaborasi. Dan yang ketiga, gambar ini adalah tentang kreatif dalam menyajikan pemikiran. Ini adalah gambar keempat tentang presentasi hasil karya untuk melatih keterampilan komunikasi siswa. Dan yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dengan menanggapi informasi. Dan yang keenam, dan tentunya kegiatan pembelajaran harus dikemas secara menyenangkan agar siswa semangat mengikutinya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan, di mana pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Dan yang perlu kita ingat bahwa setiap anak itu unik, Pak. Jadi, kita juga harus bisa mengarahkan siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Iya, Bu Dwi, tapi saya tidak menguasai IT, Bu. Apakah saya bisa membuat inovasi yang sesuai perkembangan zaman? Apalagi tidak semua siswa saya memiliki HP atau laptop, Bu. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan pendidikan yang sesuai dengan pemikiran KHD pasti ada, Pak. Kita harus kreatif dalam memecahkan masalah tersebut. Kalau untuk masalah keterbatasan skill guru, seperti kecakapan dalam menggunakan IT, kurangnya pengetahuan, dan yang lainnya, solusinya kita harus senantiasa mengembangkan diri, Pak. Kalau masalah siswa tidak punya HP atau laptop, kita bisa pakai lab komputer dan multimedia di sekolah kita, Pak. Atau siswa dalam kelompok hanya boleh membawa 2 HP saja untuk mengerjakan tugas. Iya, betul, Bu. Bahkan pada pelajaran, siswa membawa HP bukan untuk belajar, akan tetapi HP sering disalahgunakan untuk bermain game online dan mengakses sosial media saja. Karena guru itu sebagai pembelajar dan juga pembelajar, sehingga kita juga harus senantiasa meningkatkan kemampuan kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak. Dan yang terpenting, kita harus berkomitmen untuk konsisten dalam menjalankan peran ini.
Wah, sangat inspiratif sekali buku ini. Terima kasih atas informasinya ya, Bu. Sama-sama Pak Joko. Semangat ya, Pak. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.